Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih, haleluya. Puji nama Tuhan, pagi ini kita kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita beribadah, meninggikan Tuhan di tempat ini. Kita semua patut mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna buat setiap kita jemaat Tuhan. Dan juga untuk gereja kita terkasih GBI Cibunar. Kalau Bapak Ibu Saudaraku terkasih, pagi hari ini melihat ada sesuatu yang berbeda ya. Dari minggu-minggu sebelumnya. 2 minggu kemarin kita beribadah di rumah online. Dikarenakan ada renovasi gereja. Dan puji nama Tuhan, renovasi gereja bisa berjalan dengan baik. Dan pada pagi hari ini kita bisa melihat ada suasana baru. Mulai dari lantai baru, kursi baru, jendela baru, ya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan biarlah semuanya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih, pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Dia di tempat ini. Dia Tuhan yang sangat baik, Dia Bapa yang sangat-sangat baik, Dia Gembala Agung yang sangat-sangat baik. Kasih-Nya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Walaupun harus kita berani jujur, dalam perjalanan hidup ini mungkin tidak mulus-mulus saja. Kita sering kali menyakiti hati Bapa. Mungkin dengan sikap tingkah laku kita, dengan perkataan kita, bahkan dengan cara berpikir kita yang salah, sikap hati kita yang salah. Tapi Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu membukakan tangannya dan berkata, mari anakku, datang padaku. Aku rindu untuk memelukmu. Biar kasihku mengalir atas hidupmu. Dan biarlah pada pagi hari ini kasih dari surga turun atas kita, mengalir atas kita. Dan Tuhan melawat setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita datang pribadi lepas pribadi pada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu atas segala kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidupmu. Kalau Roh Kudus mengingatkan ada salah, ada dosa yang telah kita perbuat, Tuhan yang sanggup untuk pulihkan kehidupan kita. Tuhanlah juru selamat kita. Biar kasih-Nya terus mengalir atas hidup kita. Kasih dari sorga turun atas kita pada hari ini. Hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kita saat ini. Tanggalkan bebanmu, datang padanya. Dia akan memberikan kelegaan bagi engkau. Karena Dia Bapa yang sangat-sangat baik. Kami mau naikkan pujian syukur kami bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Engkau yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Yesus Tuhan kami. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat dan pengagungan hanya bagi-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang pulihkan. Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian hormat bagi-Mu. Segala pujian dan syukur
hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua berdiri. Kita naikkan pujian di awal, sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan yang pulihkan kami. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang memberkatiku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memberkati. Kau Tuhan terima kasih memberkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian dan syukur kami Tuhan hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Hanya layak bagimu. Hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari angkat tanganmu, puji Tuhan, naikkan syukurmu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu Tuhan? Kau Bapakku yang baik, kami naikkan syukur. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Segala pujian dan syukur kami Tuhan hanya bagimu. Hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Ini kami bawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami persembahkan Tuhan di hadapan-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus.
Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Tuhan, naikkan pujian, naikkan syukur bagi Dia. Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberkatiku, Kau yang pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Dengan mempersembahkan seluruh hidupku di hadapan-Mu Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Yesus Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami ya Roh Kudus, penuhi kami, lawat kami umat-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih. Kami mau bernyanyi lebih lagi bagi Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggi Kami, sebab Kau yang layak untuk terima segala pujian dan hormat kami. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak untuk dipuji. Yesus Kristus namanya. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu, ya Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu dan layak untuk dipuji dan disembah, dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak. Mari jemaat Tuhan, nyanyi pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Tinggikan Dia. Nyanyi pujian bagi-Mu, ya Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu layak, teramat layak untuk dipuji. Yesus Kristus namanya, nama-Mu besar Tuhan.
nyanyi pujian bagimu. Angkat kedua tanganmu, nyanyi pujian bagi Yesus Kristus Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang besar, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kami umat-Mu di tempat ini siap lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Dan biarlah sukacita surga turun atas setiap kami. Kami mau bernyanyi, melompat, bertepuk tangan, bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Bertahtalah di atas segala pujian kami. Dan biarlah Engkau disenangkan di surga sana. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Berikan dulu salam kiri kanan kepada jemaat yang lain. Bilang Engkau begitu luar biasa pagi hari ini. Mari bersukacita memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar. Dan kita mau naikkan pujian ini. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Mari bertepuk tangan, bergoyang meninggikan Tuhan. Yuk. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau katakan Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi ya, Tuhan. Tuhan Raja maha besar. Yuk. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Yuk sama-sama kita katakan Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur pada. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia patut keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka
Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha. Sekali lagi, dengan bersuka bernyanyilah, dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Aduh, udah capek? Belum? Seperti biasa, saya akan katakan kalau ada bapak ibu yang merasa capek, nggak apa-apa duduk, jangan jaim. Kalau ya dimengerti kalau yang sudah berumur ya, tapi kalau yang muda-muda nih kayak adik-adik saya, terus duduk agak bingung saya nanti lihatnya. Kita mau bernyanyi lebih lagi buat Tuhan, kita naikkan pujian, kita mau angkat suara kita, tinggikan dia di tempat ini. Angkatlah suaramu, haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, haleluya. Nyanyi bagi dia. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau katakan, angkat. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama. Tanggalkan bebanmu. Bilang kiri kananmu, tak perlu kau khawatir, dia sanggup. Gerakan. Ayo menari buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab dia sanggup. Sekarang nyanyikan bagi Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasihnya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi dia, hey. Kita mau bernyanyi bagi dia terus. Kita mau angkat suara kita lebih lagi. Sama-sama katakan, angkatlah suara, puji dan serukan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban. Colek kiri kanannya bilang, tak perlu khawatir, sebab dia sanggup. Gerakan kakimu, menari dan bertepuk tanganlah buat Tuhan. Haleluya. Bersukacitalah, tak perlu khawatir. Sekarang nyanyikan, mari jemaat Cibunar katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasihnya, telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasihnya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia. Haleluya. Kita mau terus bernyanyi bagi dia, sebab dia Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Sebelum duduk, salam minimal 5 orang bilang kau cantik, kau ganteng sekali pagi hari ini. Boleh dong memuji? Iya. Kalau bisa keluar dari keluarganya dong, yang lain gitu. Kalau keluarga mungkin udah sering ya kalau ngomong sama istri sama suaminya kan. Haleluya. Ini yang di depan gak ada yang ngomongin nih ganteng ini. Kamu ganteng. Haleluya. Puji Tuhan, saya bisa melihat Bapak Ibu yang penuh dengan sukacita hari ini, luar biasa ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin.
Kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Di luar sana begitu banyak orang yang mau ibadah susah. Entah ada persoalan tentang rumah ibadah, tentang persoalan tentang keluarga, persoalan tentang kesehatan ya. Mau ibadah ke gereja tapi lagi terbaring di rumah sakit, gak bisa. Ya, tapi kita bersyukur pagi ini Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan pagi ini kita melihat sesuatu yang baru ya. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita butuh firman Tuhan. Firman yang akan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman yang akan menuntun kita akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Agar dalam sisa hidup kita ini yang tidak kita pernah tahu sampai kapan kita ada, kita pakai semuanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau bukan apa yang aku mau. Apa yang Tuhan senang bukan apa yang aku senang. Karena itu mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah dalam perjalanan kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita, mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kau Tuhan yang sempurna. Bukti kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulai dari ref. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau besertaku Tuhan, Kau bersamaku, Kau di dalamku Tuhan, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita buat kebenaran. Kau Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku,
Kita menjadi satu dalam doa. Kami tundukkan kepala mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa Yahweh Elohim di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach, dalam persekutuan Roh Kudus, atas anugerah belas kasihan Tuhan, waktu kesempatan untuk belajar beribadah, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani satu dengan yang lain. Tuhan, terimalah setiap pujian, penyembahan dan persembahan kami. Terimalah kami masing-masing sebagaimana kami ada. Tuhan mengenal, mengasihi, memberkati, melindungi dan mengurapi kami semua. Terima kasih. Ini hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk belajar melayani, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi saya dengan urapan yang khusus. Karunia memberitakan firman Tuhan dengan berani dan terus terang. Memberi kepada kami semua roh mendengar dan dengar-dengaran, mengerti dan mentaati. Semua orang-orang kuat roh teritorial, penguasa udara, penghulu dunia yang jahat, yang sudah diikat sejak tadi bahkan sejak malam, tetap terikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap dan semua roh jahat yang mencoba-coba mengganggu kami dalam ibadah ini dari pertengahan sehingga selesainya, kami hancurkan, usir, tengking kalian semua dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah kami di sini dan di mana-mana tempat. Sebab Tuhan Yeshua HaMashiach adalah Tuhan bagi gerejanya. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, suasana jadi lain ya, puji Tuhan. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan, lalu terima kasih kepada semua orang yang terlibat dan seluruh jemaat atas perhatian, tenaga, doa dan dana. Saya tadi tanya kepada Bapak Gembala Sidang di Pak Nengah, ini kursi dari mana? Beliau senyum-senyum, katanya dari luar Cibunar. Siapa? Enggak tahu. Sudah. Jadi hanya Bapak Gembala Sidang dan Tuhan Yesus yang tahu. Ini kursi sudah baru semua, lantai juga. Terima kasih untuk saudara semua, seluruh jemaat. Saya tahu saudara peduli, bekerja keras, berdoa, dan juga dengan daya dan dana. Tuhan memberkati. Saudara, biasa seperti ini saya selalu menghimbau saya berdoa buat saudara-saudara, saudara berdoa juga buat saya. Ini seringkali memori itu sudah tidak selalu sih, tidak selalu. Ini jelas ya? Jelas. Tidak selalu, tapi kadang-kadang lemot ya. Oke. Lalu terima kasih saudara sudah memakai tudung. Dan itu tidak boleh terpaksa, ya. Itu tanda wibawa saya sudah jelaskan, tapi juga tanda menghormati hamba-hamba Tuhan, Gembala Sidang, dan Bapak Rohani. Saudara, firman Tuhan katakan kepada Israel, kamu ini menyebut aku Bapa, benar. Tetapi kalau aku Bapa,
Di mana hormat kepadaku? Di mana rasa takut kepadaku? Maksudnya, saudara-saudara, kita ini sama SAB apa itu? Sama aja bohong kalau kita menyebut Bapak rohani tetapi kata-katanya tidak diindahkan, tidak dihargai. Tetap saja saya katakan, saudara semua tidak dipaksa, tetapi dengan sukarela, sukacita, belajar taat, dan puji Tuhan, pagi ini saya lihat banyak yang sudah pakai tudung. Belum cukup kali ya? Ibu Rita, belum cukup ya tudungnya ya? Masih banyak? Di mana? Ambil sendiri aja ya, supaya sukarela, sukacita, enggak dipaksa. Nanti kalau diojok-ojokin, enggak lah, itu bukan maksud saya. Baik. Nah, berikutnya, saudara, waktu saya mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala sidang di Bojong, di Hikmah, itu judulnya adalah kasih mesra dalam keluarga ya. Lalu disitir ayat-ayat yang saya dan saudara semua sudah hafal ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Orang tua jangan sakiti hati anak-anakmu. Lalu anak-anak, hormati orang tuamu. Saudara, saya ngomong kepada Bapak Gembala Sidang, Pak Nangah, ini tadi saya dengar khotbah, lalu saya bikin rapot sendiri. Bagaimana kira-kira nilai saya mendengar khotbah istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, orang tua jangan menyakiti anak-anak, dan anak-anak itu menghormati orang tua. Saudara, saya bilang raport saya nilai rata-rata itu 6,1. Saudara, itu 6,1. Sebab pelajaran tunduk kepada suami itu sulit. Pengajaran tentang mengasihi istri itu sulit. Tidak menyakiti anak-anak itu sulit. Semuanya sulit. Lalu beberapa malam ini saya merenung, Tuhan, di mana ini penyakitnya? Di mana ini penyakitnya? Tolong Yusak tayangkan Roma 3. Ini yang saya ingat, saudara. Karena sama-sama baca 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Kalau dibilang semua orang, ya semua. Istri kehilangan kemuliaan Tuhan, suami kehilangan kemuliaan Tuhan, anak-anak kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena itu perintah dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang di Bojong itu jadi sulit. Karena sekalian orang sudah berdosa. Suami ya mantan berdosa, mantan orang berdosa, istri juga mantan orang berdosa, orang tua juga, anak-anak. Jadi yang begini-begini enggak nyandak. Karena kemuliaan Tuhan itu sudah mulai kabur, maka lemahlah aku, lemahlah Anda semua. Pada waktu dituntut untuk
tunduk susah. Untuk mengasihi sulit. Untuk tidak menyakiti hati anak-anak susah. Dan anak-anak anak-anak harus menghormati orang tua juga susah. Ini gara-gara ini mulai dari mana saudara-saudara? Ini belum khotbah ya. Gara-garanya mulai dari Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa tidak taat, kemudian mereka mendapati diri mereka itu telanjang. Itu ungkapan lain dari kemuliaan Elohim hilang. Seperti misalnya listrik di sini voltasenya turun, lalu redup, nggak bisa jelas lagi. Begitulah saya, begitulah saudara-saudara. Coba siapa di sini yang berani angkat jari? Siapa yang berani angkat jari? Istri pasti tunduk kepada suaminya. Ada yang senyum, tapi nggak ada yang berani angkat jari. Jujur itu jujur, puji Tuhan. Sekarang suami, siapa yang betul-betul selalu mengasihi istrinya, angkat jari. Haleluya. Sopo maneh? Enggak ada. Kenapa saudara? Karena kita sudah kehilangan kemuliaan yang dari Elohim, sehingga kita ini manusia yang lemah. Ngerti enggak? Paulus sendiri katakan, yang baik yang aku ingin lakukan tidak aku lakukan, tetapi yang jahat yang tidak aku mau lakukan. Suara opo itu? Yang jahat yang aku tidak ingin lakukan itu terus dilakukan. Lah ini peristiwa demi peristiwa sepanjang abad. Itu yang bunyi apa ya? Hah? Baca. Udah biarin aja. Saudara, saya ngomongnya jadi kesana kesini, tetapi maksud saya adalah tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna, tidak ada orang tua sempurna, tidak ada anak-anak sempurna. Jadi kalau kita saling menuding, saling menunjuk, enggak ada habis-habisnya itu. Oke? Jadi itulah yang menyebabkan rapot saya 6,1. Masih lumayan 6,1. Mestinya 5,9. Kalau saudara tulis rapot untuk saudara sendiri, saya enggak tahu ya. Apa saudara bilang, "Om, saya sudah mencapai angka 7, Om." Haleluya. Saya angka 8, Om. Puji Tuhan. Tetapi lalu kita tanya, apa benar kita jujur? Nah, itu tentang khotbah minggu yang lalu oleh Bapak Gembala Sidang di GBI Hikmah Bojong. Sekarang kita main ya. Siap? Ucap, tayangkan judul. Nih saudara, ini saya sudah sampaikan di Bojong juga. Tapi karena ini kan ada renovasi, jadi agak jadwalnya agak terbalik-balik. Jadi sekarang saya melayani saudara-saudara dengan kemudahan Tuhan. Judulnya apa? Nih nanti kalau minggu depan Pak Nengah tanya lupa lagi. Ya. Terus siapa yang khotbah? Ya, Opa Halim. Cuman yang khotbah aja yang diingat, tapi judulnya wes bubar ambiar. Fondasi atau pondasi keluarga yang kokoh. Klik. Keluarga yang kokoh menjadi syarat terjadinya gereja dan masyarakat yang kokoh. Artinya keluarga yang kokoh, ya kan? Terus keluarga minggu kumpul-kumpul. Keluarga-keluarga yang kokoh membentuk gereja yang kokoh.
Terus gereja yang kokoh membentuk masyarakat yang kokoh, itu maksudnya. Jadi starting pointnya mulai dari keluarga. Oke, ketidakseriusan memperhatikan soal ini, dapat membuat keluarga mengalami kehancuran. Sudah banyak ya, yang setengah cerai, yang 100% cerai, yang hampir cerai, dan anak-anak yang morat-marit menderita. Ini karena tidak ada keluarga yang kokoh. Di dalam Alkitab terdapat teladan keluarga yang kokoh yang terlihat dari beberapa contoh berikut. 2. Jadi kita lihat contoh dari Alkitab. Jangan contoh dari tetangga kiri, tetangga kanan, dan lain-lain. Contohnya mesti dari Alkitab. Yosua, pentingnya ibadah. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 18. Keluarga yang kokoh mendasarkan fondasi kerohanian yang benar. Fondasinya mesti kerohanian yang benar. Artinya ada kerohanian yang kagak benar di dalam keluarga rumah tangga. Keluarga Yosua contohnya, Yosua bin Nun, ya, itu penerus Musa, saudara semua pasti tahu. Keluarga Yosua contohnya, mereka menekankan ibadah begitu rupa meskipun menghadapi bangsa yang belum tentu memilih beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yosua itu tahu dia menghadapi Israel kan, kira-kira 2 juta orang. Karena di dalam Alkitab ditulis 600.000 laki-laki, taruhlah jadi 1,2 juta suami istri, taruhlah punya anak atau punya anak-anak, sudah total jenderal 2 juta. Itu Yosua ini bukan orang bodoh, saudara. Jadi Yosua tahu ada mereka yang mau, yang tidak mau untuk beribadah sungguh-sungguh. Klik. Ada tantangan untuk beribadah bersama keluarga. So, membangun keluarga kokoh lalu beribadah bersama-sama itu ada tantangan. Kalau kata saya bukan ada, tetapi banyak tantangan. Misalnya dalam kurung kemalasan. Saya kira saya bukan malas ya, atau enggak terlalu malas lah. Kesibukan, nah ini dia. Banyak di antara saudara dan saya gara-gara kesibukan ini lalu kita tidak beribadah bersama. Itu maksudnya. Tetapi keluarga yang kokoh berjuang untuk mengatasinya bersama-sama. So, membutuhkan perjuangan, betul-betul pergumulan terus-menerus selama kita masih bernapas. Berjuang untuk mengatasinya bersama-sama. Jadi nggak bisa suami doang, tidak bisa istri doang, tidak bisa orang tua doang, tidak bisa anak-anak saja, mesti bersama-sama. Kalau kita setuju ini, maka 50% dari khotbah ini saudara sudah mengerti. Klik. Nah, sekarang saya ini ya, mesti ngaku dosa. Kesalahan terbesar pada saya ialah mengesampingkan mezbah doa keluarga inti kami, artinya saya, istri dan anak-anak, itu saya mengesampingkan. Masih puji Tuhan, istri saya tiap hari atau malam menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada anak-anak kami dari kecil. So kalau tidak ada istri, tidak ada mama dari anak-anak yang menceritakan cerita-cerita Alkitab, udah parah. Saudara, ini dari hal kesibukan. Padatnya tugas mengajar. Dulu saya mengajar, sebelum kepala sekolah itu guru.
Saya mengajar bidang studi agama, udah pastilah agama Kristen. Lalu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mesti diajar dengan baik dan benar. Kalau enggak, acak-adul. Bahasa Indonesia acak-acak adul-adul. Lalu matematika. Matematika ini seringkali paling laris bimbel. Guru itu suka takut-takutin matematika, anaknya teler, papa mama di rumah juga kagak ngerti, lalu mulailah bimbingan belajar. Tapi sebetulnya matematika tidak sesulit seperti yang dibayangkan oleh banyak murid. Di sana saya mengajar. Lalu administrasi, ini administrasi ringan tentunya, dan juga seni suara. Biarpun suara saya tidak seperti Voske, suara saya enggak seperti yang lain-lain, tapi saya ini guru seni suara. Saudara, nah kenapa mesti borongan begitu banyak? Karena saya membutuhkan banyak biaya, banyak dana untuk kehidupan rumah tangga kecil kami. Saya katakan di Bojong, saya masih ingat waktu itu kolektor di sini itu 4.000 perak. 4.000 perak. Nah, saya sadar bahwa saya tidak boleh membebani jemaat. Karena itu saya mengajar, istri saya mengajar. Tapi akhirnya karena terlalu capek, lalu istri saya lemah, sakit, dan akibatnya saya merangkap. Karena saya harus berdiri, jangan menjadi beban untuk jemaat. Oke, saudara-saudara, itu rintangannya, itu halangannya. Dan ini kenyataan. Tidak semua orang tahu ini. Klik. Dan padatnya pelayanan penggembalaan sederhana di gereja. Ada 6 jemaat atau 6 gereja sederhana. Waktu muda mobilitas saya masih lumayan. Jadi Cibunar ini punya 5 cabang. Kecil-kecil. Tapi itu melelahkan. Saudara, saya singkat itu Bun Sahi Jeban Bang. Bun itu Cibunar. Sa itu Samarasa. Angke GBI Mahanaim. Lalu Hi itu Hikmah Bojong. Lalu J itu Jelambar Pakuwon. Lalu Bandengan Utara. Saudara tahu Bandengan Utara yang diteruskan pelayanan penggembalaan oleh Pak Daniel Theophilus almarhum, itu papahnya Justin, suami dari Lisa ya, saudara, itu akhirnya sampai sekarang dilayani oleh Justin. Kesimpulannya saya lelah total. Bang itu Bang Kapela. Bang Kapela itu yang betul-betul pilek. Segala macam terjadi di Bang Kapela dan saya semakin lemah. Saudara, saya lelah total plus saya ini penyandang asma kronis 40 tahun. Jadi kesibukan demi kesibukan itu yang menyebabkan semua terhalang, terbata-bata. Tapi bisa berjalan sampai sekarang itu karena belas kasihan Tuhan. Saudara, saya punya mindset begini, saya punya pola pikir gini. Kalau di cabang-cabang itu ada hamba-hamba Tuhan atau calon-calon hamba-hamba Tuhan yang bisa dipercaya, terus saya lepas. Pelan-pelan saya lepas. 1, ayo jadi gembala. 2, jadi gembala. 3, jadi gembala. Dan akhirnya saya menggembalakan 2 saja, yaitu Cibunar
dan hikmah bojong. Saudara, dari dulu saya sudah punya angan-angan begitu. Jadi ayolah generasi penerus jalan, karena saya tidak bisa melayani sendiri. Jangan lupa saudara-saudara bahwa penyakit asma itu menggerogoti saya berpuluh-puluh tahun. Nah, karena itu yang lain-lain jadi tergendala, tetapi masih eksis sampai sekarang itu karena belas kasihan Tuhan. Saudara bisa tangkap ya? Ayo klik. Ibadah bukan hanya berguna untuk masa sekarang. Dengar baik-baik, camkan betul-betul, renungkan dan mengerti dan lakukan. Ibadah bukan hanya berguna untuk masa sekarang, tetapi juga untuk mempersiapkan kehidupan masa mendatang dalam kekekalan. Saudara, ibadah itu bukan cuma kini di sini, tapi ujung-ujungnya nanti sampai di sorga. Karena itu seriuslah, ayo serius. Jangan kebaktian bolong-bolong, jangan mau-mau nggak mau, jangan nggak mau-mau. Karena ibadah bukan hanya untuk kini, di sini, di dunia ini, tetapi sampai nanti dalam kekekalan. Haleluya, klik. Nah, contoh berikutnya 02. Timotius, pentingnya teladan iman. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Keluarga yang kokoh memikirkan pentingnya meneladankan iman kepada generasi penerus. Teladan iman itu mesti ada. Saudara, biar selemah-lemahnya seseorang itu mesti ada teladan, ada contoh iman yang akan melahirkan generasi penerus juga yang beriman. Menariknya, Timotius mendapatkan keteladanan iman dari Lois, neneknya. Nenek itu bukan main, saudara. Jangan bayangkan nenek-nenek itu cuma nenek cerewet. Lalu dan dari Eunike, ibunya. So Timotius itu ya dapat contoh iman dari mamahnya. Mamahnya itu dari neneknya. Timotius itu generasi ketiga yang menerima warisan iman, dan ini luar biasa. Sampai Paulus menulis, kepada ibumu yang adalah ibuku juga. Haleluya. Itu 02 ya. Klik. Dengan demikian dapat dipahami. Kalau mau memahami bisa. Kalau enggak peduli, sebodoh amat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa meneladankan iman bukanlah masalah gender, bukan cuman laki-laki doang, pria, bukan cuman perempuan doang, tetapi semua mesti jadi teladan iman bagi anak-anak. Enggak bisa papanya doang, enggak bisa mamanya saja. Dua-duanya mesti menjadi teladan iman. Oke, bukan masalah gender. Hanya dapat dilakukan oleh ayah atau laki-laki dalam sebuah keluarga, tetapi juga oleh perempuan, ibu, bahkan nenek yang rindu generasi berikutnya bertumbuh dalam iman. Oh, haleluya. Klik. Nah, sekarang 3, ini saya sendiri tadinya enggak nge nih. Simon Kirene, pentingnya warisan iman. Markus 15 ayat 21, Roma 16 ayat 13. Simon Kirene biasanya saudara kenal, siapa itu? Yang membantu memikul salib Tuhan Yesus, ya kan? Karena secara fisik Tuhan sudah amat sangat terlalu lelah, lalu susah meneruskan perjalanan.
Lalu ada orang dicomot begitu saja, namanya Simon dari Kirene, yang dipaksa untuk pikul salib. Nah sekarang lihat ya, Simon Kirene yang kelihatannya terjebak dalam situasi yang salah, ketika peristiwa penyaliban Yesus ternyata justru mendapatkan kesempatan berjumpa pribadi dengan Yesus. Wih, ini luar biasa saudara. Justru kesempatan berjumpa dengan Yesus dalam penderitaan. Di dalam penderitaan. Sampai Paulus menulis dengan ilham Roh Kudus, aku tidak hanya mau mengenal Kristus dalam kuasa kebangkitan, tetapi dalam sengsaranya. Sengsaranya. Saudara, ini lain dengan partai politik yang selalu ada embel-embelnya. Tetapi firman katakan, aku ini ingin mengenal Yesus Tuhanku dalam penderitaannya. Terus klik. Pada akhirnya menjadi seorang percaya. Siapa itu yang menjadi seorang percaya? Hah? Jangan bengong dong. Siapa? Simon orang Kirene menjadi orang percaya dan memiliki anak-anak dan istri yang terlibat dalam pelayanan di kota Roma. Ia mewariskan iman sebagai hal yang paling berharga kepada keluarganya. Oh, dia sendiri enggak pernah mimpi itu. Sampai nanti keturunannya menjadi orang pilihan, the chosen one, yang dipilih oleh Tuhan. Ini ada ayatnya apa enggak ya? Coba ke bawah. Hah? Roma tadi ya. Tapi ada bisa dibaca enggak? Ayo tampilkan Roma piro? Roma 16 ayat 13. Tolong cek. Tampilkan Roma. Seharusnya saya catat ini ya. Sabar ya. Supaya kita sama-sama yakin bahwa ini tertulis dalam Alkitab. Sorry ya, agak susah ya. Ayat 13. Roma berapa? Roma 16 ayat 13. Ini dia. Tadi yang ada Rufus nih, ini 13 nih. Wait, malu-malu kucing. Wait. Yang tadi ada Rufus itu benar tuh. Sabar ya, ini saya yang salah. Biarin gak ngantuk. Ini saya yang tidak teliti. Wait. Kenapa ya? Baca deh. Salam kepada Rufus yang terpilih di dalam Tuhan, dan kepada ibunya yang sudah menjadi ibuku. Terus saudara, di mana yang kelihatan hubungan antara Rufus dengan Simon Kirene? Hah? Markus 16 ayat apa bunyinya? Tolong Nika. Ayah Alexander dan Rufus. Ya. Terus? Nah, ini jadi saya agak kurang teliti, tapi dijelaskan sana bahwa Simon Kirene itu bapaknya dari Alexander dan Rufus yang ternyata orang anak-anak yang terpilih untuk melayani Tuhan. Saudara, luar biasa ya. Saudara bisa bangga dan bisa bersyukur
kalau anak-anak Anda dipilih untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Oke, terima kasih. Lompat lagi yang tadi. Tinggal sedikit. Bawah. Nah, sekarang singkatan. 1, pentingnya ibadah. Pentingnya ibadah. 2, pentingnya teladan iman. Pentingnya contoh iman. Dan pentingnya warisan iman. Ini tugas siapa? Tugas saudara, tugas saya. Di tengah-tengah kita, di sekitar kita, ada anak dan anak-anak yang perlu sungguh-sungguh mengerti pentingnya ibadah, 1. 2, pentingnya teladan iman. 3, pentingnya warisan iman. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Dan kita tundukkan kepala. Saya serahkan mimbar kepada Bapak Gembala Sidang. Pak siapa? Pak Daulas. Tolong anak-anak pemusik bantu sini. Bang. Jangan lupa kalau doa syafaat, biar jemaat duduk. Ya, biar jemaat duduk ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berilah kekuatan kami, Roh Kudus, kepada bapak-bapak, kepada ayah, kepada ibu, dan kepada anak-anak, untuk dapat mempunyai pondasi yang kokoh di dalam Kristus. Kami menyadari sebagai ayah, sebagai orang tua ya Tuhan, banyak sekali kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus membangun pondasi yang kokoh dalam keluarga kami. Menekankan ibadah, menekankan teladan iman dan warisan iman. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Tuhan beri kami kekuatan dari Tuhan Yesus. Berikan kami kuasa dan urapan Tuhan untuk menjalani setiap keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan kami sebagai ayah, ampuni kesalahan kami sebagai ibu, sebagai anak-anak yang kurang mengasihi satu sama lain. Sebagai ayah suami kami kurang mengasihi istri kami masing-masing. Sebagai istri kami kurang tunduk kepada suami, dan sebagai anak-anak kami kurang menghormati orang tua kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Biarlah hari ini kami diingatkan kembali, dipulihkan kembali, agar keluarga kami boleh keluarga yang mempunyai pondasi di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu, kami hamba-hamba-Mu berdoa agar keluarga-keluarga yang hadir pada pagi hari ini
diberkati dan diurapi Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu, Bapak rohani kami, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan selalu beri kekuatan dalam keluarga, di dalam anak-anak, dan seluruh pelayanan dan kegiatannya. Tuhan berikan selalu kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Oke. Ya. Oke. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita nyanyikan satu lagu, Tiada Terukur Kasih Setia Tuhan. Tiada terukur. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita semua. Bapak Ibu, kita bersyukur ya sudah ada lantai yang baru. Tadi saya lihat wajah saya masih bisa kelihatan itu ya, luar biasa. Jadi lantainya bersih, ada transparannya sedikit gitu ya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Beberapa pengumuman akan saya sampaikan dalam rangka mengisi liburan sekolah. Sekolah minggu kita akan mengadakan kegiatan sekolah minggu ya di mana ini? World of Wonder Tangerang. Di mana ini? Tangerang ya. Oh ya. Jadi acara sekolah minggu untuk mengisi liburan di World of Wonder Tangerang hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak sekolah minggu, mari ikuti kegiatan ini. Kita akan kumpul di gereja ini jam 8 pagi. Jadi seluruh anak sekolah minggu kumpul di gereja ini jam 8 pagi. Sebelum kita pergi, kita akan beribadah dulu di gereja. Baru kita happy-happy gitu ya. Jadi untuk anak-anak, biayanya berapa untuk anak-anak? Untuk anak-anak 50.000, untuk orang tua 65.000. Ya. Sudah termasuk makan.
transport sudah termasuk. Ya, sudah termasuk ya. Jadi Bapak Ibu daripada di rumah kita ikut ya ibadah liburan CSS Sekolah Minggu di World of Wonder Tangerang. Jadi nanti pendaftaran ke Ibu Nike atau ke guru sekolah minggu yang lain, silakan ya mendaftar, segera mendaftar karena ini waktunya tinggal berapa hari lagi ya, 2 minggu lagi nih, kurang lebih 2 minggu lagi. Jadi segera mendaftar untuk acara ini. Pra remaja juga boleh ikut. Jadi yang pra remaja boleh ikut kegiatan ini ya supaya bertambah ramai. Oke. Lalu kita berdoa Bapak Gembala dan Ibu Gembala minggu depan tidak bersama-sama dengan kita. Beliau akan mengikuti berkunjung ke Bali dan melakukan pelayanan ya. Jadi Bapak Ibu kita berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala agar diberkati dan diurapi Tuhan di dalam kunjungan dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu lagi tadi pesan dari Bapak Rohani, bila doa syafaat nanti atau kegiatan doa syafaat, puji-pujian bila ada jemaat yang kurang kuat berdiri ya boleh duduk, jadi jangan merasa nggak enak ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang kurang kuat berdiri boleh duduk. Tadi pesan dari Bapak Rohani kita. Oke, itu saja. Kelas baptisan masih tinggal 1 kali pertemuan lagi nih ya, tanggal 24 ya. Kami ada 4 orang yang mengikuti kelas baptisan selalu setia ya. 2-3 kali ini kita online ya. Tapi puji Tuhan mereka semangat, mereka sukacita Bapak Ibu untuk mengikuti kelas baptisan. Jadi tinggal 1 kali lagi kita akan belajar di kelas baptisan untuk anak-anak, lalu nanti kami akan mengatur waktu dengan Bapak Gembala untuk mengadakan baptisan untuk mereka. Itu saja pengumuman buat kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. Ada yang saya perlu highlight dari firman Tuhan hari ini ya, luar biasa. Tentang mesbah, saudara. Minimal ada sebenarnya 3 mesbah yang harus kita bangun, bahkan 4 ya. 1 tentu mesbah pribadi. Saya percaya saudara punya mesbah pribadi masing-masing. Yang kedua, mesbah suami istri. Nah ini yang sulit. Saya aja sulit saudara. Karena istri saya bekerja, pagi-pagi udah harus siap, lalu kemudian malam sudah lelah ya. Tapi kami komitmen akhirnya minimal seminggu sekali itu harus ada mesbah suami istri. Yang ketiga tadi Pak Gembala, Pak Roni kita, yaitu mesbah keluarga. Itu melibatkan suami, istri, dan anak-anak. Ini pun memang sulit. Anak-anak apalagi yang sudah besar punya kesibukan sendiri. Kami juga dulu sempat susah, tapi tetap kami seminggu sekali, yaitu minggu malam. Kami suami, istri, dan anak-anak. Nah sekarang anak 1 sudah berkeluarga, lalu 1 tinggal di boarding school, tinggal kami bertiga ya. Dan yang keempat itu ya mesbah bersama-sama dengan jemaat seperti ini. Lalu yang kedua yang saya soroti tadi dari khotbah adalah mengenai warisan iman. Saudara, kita banyak orang mati-matian untuk bisa mewariskan harta kepada anak-anaknya. Kerja keras luar biasa. Tidak salah ya.
Tidak salah kalau kita bisa mewariskan itu untuk anak-anak kita, generasi kita. Tadi perlu digarisbawahi khotbah tadi, yang paling penting adalah mewariskan iman kepada generasi. Karena sudah terbukti, saudara, banyak bukti. Mereka yang hanya mewariskan harta kepada anak-anak mereka, generasi mereka pecah. Berebut satu saudara satu dengan yang lain, bahkan tidak sedikit yang sampai saling bunuh. Tapi kalau saudara mewariskan iman, dengan iman yang kita wariskan, anak-anak kita pasti bisa hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Itu yang saudara mesti perhatikan. Ya, tidak salah, ya, tidak salah. Kalau kita bisa mewariskan misalnya harta, ya, misalnya rumah, sawah. Di Jakarta ada sawah, ya. Apartemen, ya. Enggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak kita tidak beriman, hancur. Penting garis bawahi khotbah tadi, pentingnya mewariskan iman kepada generasi penerus. Tidak apa-apa tidak bisa mewariskan. Apalagi kami hamba-hamba Tuhan ini gak bisa mewariskan apa-apa kepada anak-anak. Tapi kita wariskan iman. Dengan iman itu mereka belajar mengandalkan Tuhan. Dan mereka pasti diberkati. Puji Tuhan, saudara, seperti apa yang sekarang Bapak Ibu nikmati, kursi yang baru, ya, kursi yang merah itu ada di Cibunar mulai tahun 91. Jadi kurang lebih 32 tahun. Ya, 32 tahun kursi itu. Itu juga bermula dari ceritanya begini. Saya melayani seorang pelepasan. Akhirnya karena itu saya waktu itu 91 itu benar-benar pemula. Pertama kali melayani pelepasan. Singkat cerita, orang itu akhirnya mengalami satu kelepasan walaupun belum seluruhnya lepas. Nanya, saya anjurkan kalau mau lebih lanjut lagi hubungi guru saya kasih nomor teleponnya. Itu Om Halim, ya. Nah, akhirnya orang itu datang ke Cibunar. Dulu di Cibunar pakai kayu. Tempat duduknya kursi kayu panjang itu kan, gereja zaman dulu memang begitu. Nah, istrinya duduk di situ katanya sakit. Ngomong anak sakit, lalu mereka memberikan kursi lipat itu. Lalu kursi kayu, ada hamba Tuhan dari Lampung. Saya ngomong, Om ini ada hamba Tuhan dari Lampung, mau kursi kita. Kasih nggak? Yang penting mereka angkut sendiri. Iyalah, masa saya ngangkut gitu ya. Akhirnya singkat cerita sampai sekarang itu kursi sudah di Lampung. Lalu karena sudah 32 tahun, saya sama istri ngomong, Desember kursi kita harus ganti. Minimal waktu Natal nanti, kursinya. Ternyata saudara, pas didengar gereja ini sedang renovasi, ada yang telepon, katanya kursi di gereja Cibunar kurang ya? Iya, kurang berapa? Enggak banyak sih. Udah, nanti saya persembahkan kursi. Kalau bisa jangan kursi lipat. Enggak, sekarang bukan zamannya kursi lipat. Gitu ya. Nah, akhirnya dikirimlah 120 kursi seperti ini, saudara. Ya, bersyukur pada Tuhan. Nggak tahu ini sampai berapa tahun.
ya. Karena yang merah itu 32 tahun. Nah, akhirnya yang merah itu saudara udah banyak memang yang rusak, ada yang kulitnya sudah sobek ya, ada yang kakinya sudah, sepatunya udah hilang. Lalu saya jual kepada rongsokan, ya tukang rongsokan, lumayan untuk uang makan tukang, saudara. Iya, Om Allen tadi nanya, emang laku nggak? Laku Om, bisa dijual ya. Nah itu saudara. Nah ini sebagai gembala sidang saya menyampaikan bahwa renovasi kita ini belum selesai ya, di depan masih belum dicat, tapi udah ada catnya, udah beli. Nah, tapi untuk renovasi ini kita ada pinjaman 10 juta. Ya. Karena kas renovasi waktu itu tinggal 2 juta. Tukang aja udah berapa, saudara? Akhirnya pakai pos yang lain 10 juta untuk melanjutkan. Nah, karena itu sebagai gembala saya mengetuk hati saudara. Sebenarnya sih dana itu sudah ada, saudara, tapi di kantong saudara masing-masing. Jadi mari kita ya bersama-sama berkolaborasi, bergotong royong untuk melunasi ya kekurangan yang ada. Ibu Silpi, ada enggak dana yang masuk sekarang? 4 juta, saudara masih kurang 6 juta sekian ya, 6 juta lebih, karena ini kan belum selesai, takutnya masih ada tambahan-tambahan ya. Oke, itu saja tadi sudah diumumkan. Minggu depan saya izin untuk pelayanan di Bali. Kebetulan istri saya ini hampir seminggu lebih di kantornya karena 2,5 tahun tidak diaudit. Jadi dia pundang-panting, pusing ya, tiap hari pulang malam, kadang-kadang sakit kepala. Akhirnya ya udah, karena liburan, Oke sudah 8 tahun tidak ke Bali, dia minta, nggak tahu anak saya ini sekarang udah bisa minta ya liburan, Pak kita ke Bali. Wah gitu, cuma itu aja. Jadi nanti hari Sabtu kami bertiga berangkat ke Bali ya, mohon didoakan. Jumat malam kami sudah kembali lagi ke Jakarta. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih untuk semua saudara yang sudah memberi persembahan untuk renovasi gereja. Terima kasih untuk pelayanan saudara-saudara semua. Terima kasih untuk para imam musik yang luar biasa yang melayani hari ini. Terima kasih untuk tim WL dan Singer, tim multimedia, penyambut jemaat, dan juga para pendoa syafaat. Ya, Tuhan memberkati pelayanan saudara hari ini, dan juga guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani anak-anak. Kita akan akhiri ibadah kita. Tidak usah bangkit dulu, berdiri ya. Nanti kalau saya sudah suruh berdiri baru berdiri. Haleluya. Oh, haleluya. Dari hati kami mengalir ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan, karena Engkau Bapa yang sudah berkenan melalui Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini, melawat kami, dan juga Tuhan menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar
pagi hari ini tidak lewat begitu saja dalam hidup kami. Tapi itu boleh Tuhan menjadi ingat-ingatan dalam hidup kami. Dan juga Tuhan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Betapa pentingnya pondasi dalam sebuah keluarga. Sebab kalau pondasi dalam keluarga kuat, maka gereja akan menjadi kuat. Karena gereja terdiri dari keluarga-keluarga. Gereja kuat itu berdampak bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Biarlah Tuhan kami keluarga-keluarga jemaat di tempat ini adalah keluarga-keluarga yang kokoh pondasinya, sehingga tidak mudah goyang dan tidak mudah dapat dihancurkan oleh iblis dan antek-anteknya. Tuhan, tolong kami seperti firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk kami bisa membangun mezbah. Baik mezbah pribadi, mezbah suami istri, mezbah keluarga, maupun juga mezbah bersama-sama dengan jemaat yang kami lakukan seperti sekarang ini. Tuhan, tolong kami. Kami sebagai orang tua yang penuh dengan kekurangan yang tidak sempurna untuk dapat mewariskan, memberi legasi yang baik kepada anak-anak kami. Bukan legasi yang hanya bersifat materi, harta benda, tapi ada legasi rohani, yaitu iman kepada generasi kami, kepada generasi penerus kami, anak-anak, bahkan cucu-cucu kami. Sebab ketika mereka memiliki iman, ketika mereka tahu, berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka mereka pasti Tuhan akan berkati. Dan ketika mereka menjadi generasi-generasi yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, mereka akan menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami telah banyak melihat contoh-contoh orang-orang yang hanya diwariskan materi, harta, tapi tanpa diwariskan hal-hal rohani. Mereka hancur, mereka berantakan. Bahkan mereka, Tuhan, bisa saling bunuh satu dengan yang lain, saling mengadu kepada hukum dunia ini. Tapi Tuhan, kami percaya kalau kami bisa mewariskan hal-hal rohani, iman, kasih akan Tuhan, takut akan Tuhan, itu cukup bagi generasi kami untuk bekal mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, berkati hamba-Mu, Bapa rohani kami, yang sudah Kau pakai pagi hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami. Berkati beliau, berkati Tante Halim, berkati anak-anak, mantu-mantu, baik yang ada di Jakarta, Melinda, maupun mereka yang ada di Sydney. Gembalakan mereka di sana Tuhan. Kami percaya mereka telah mewarisi warisan iman dari orang tua mereka. Karena itu kami percaya mereka pasti hidup diberkati oleh Tuhan. Demikian pun Tuhan, hamba-hamba-Mu yang lain,
Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan. Kami tidak bisa mewariskan materi, harta benda yang berkelimpahan kepada mereka. Tapi biar tolong kami bisa mewariskan hal-hal rohani kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar mereka Tuhan sadar bahwa hidup melayani Tuhan ada sesuatu yang indah. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Melayani Tuhan ada sesuatu yang sangat penting. Terima kasih Tuhan. Bapa, berkati hamba-hambamu yang melayani pagi hari ini. WL, singer, para imam musik yang telah mengiringi kami dalam memuji dan menyembah Tuhan. Tim multimedia yang telah menolong kami untuk kami bisa melihat visualisasi lagu-lagu dan juga khotbah. Berkati penyambut jemaat, berkati para pendoa syafaat, mereka yang ada di balik layar. Namun Tuhan, mereka adalah tiang-tiang doa. Dan kami membutuhkan tiang-tiang doa itu. Tanpa tiang-tiang doa Tuhan, kami tidak akan bisa dapat berdiri. Karena itu Tuhan berkati mereka. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk jemaat yang kami kasih, yang hadir pada pagi hari ini. Engkau mengerti pergumulan mereka. Kiranya Tuhan, hari ini mereka mendapat jawaban apa yang menjadi pertanyaan. Hari ini mereka mendapat jalan keluar apa yang menjadi pergumulan mereka. Hari ini mereka mendapat kesembuhan bagi mereka yang sakit. Jemaat yang tidak bisa hadir, Kau tahu, Kau mengenal mereka. Tolong Tuhan, sadarkan juga mereka betapa pentingnya membangun mezbah bagi Tuhan. Mezbah yang ada persembahan yang hidup, yang berbau harum dan yang berkenan kepada Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kalau ada mereka sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Tim pembangunan Tuhan yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan renovasi ini, Tuhan memberkati mereka. Tuhan, biar Tuhan memberi kepada mereka selalu semangat yang baru. Bahwa apa yang mereka kerjakan bukan untuk manusia, tapi adalah untuk Tuhan, pencipta langit dan bumi, sumber segala sesuatu yang sanggup memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami ingat dengan firman-Mu dalam Hagai pasal 1. Ketika umat Tuhan mengutamakan pembangunan bait Tuhan, saat mereka meletakkan batu, Tuhan sudah berfirman, mulai sekarang aku akan memberkati engkau. Tuhan, kami tidak mau berkata, kalau saya diberkati, saya akan menyumbang untuk pembangunan. Tapi biar kami bertekad, kami mau
mempersembahkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami menjelang pemilu Tuhan. Mesin-mesin politik sudah mulai dipanaskan. Tapi biarlah perlindungan Tuhan untuk bangsa ini, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari hal-hal yang jahat. Kalau ada niat-niat jahat dari siapapun, bahkan dari negara-negara asing yang mau memecah belah bangsa ini, kami batalkan semua dalam nama Yesus. Bapak Presiden kami, Pak Joko Widodo dan Wakil Presiden, Tuhan memberkati mereka dan jajarannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan sebentar Tuhan, kalau semua selesai, kami tinggalkan bait-Mu ini, kami kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Sertai lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya bahkan celaka, sehingga kami boleh tiba di tempat kediaman kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa Yahweh Elohim yang ajaib itu siap untuk memberkati-Mu, karena itu angkat kedua tangan-Mu di hadapannya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa rahmat anugerah dan berkat yang berlimpah dari Bapa Yahweh Elohim di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Yeshua HaMasiah, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus memimpin, menyertai, mengurapi saudara mulai pagi ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong orang-orang yang percaya dan taat kepadanya di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas aku daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
menjawab